Selamat datang kembali di The Deep Dive. Oke, kali ini kita langsung menyelam ke intinya buku Limitless Gym Quick bagian 4 ya, metode tanpa batas. Sumber kita jelas, kutipan langsung dari bukunya, fokus ke bagian gimana caranya, Betul. misinya ya. Yang ngasih Anda alat praktis lah buat mempertajam cara belajar dan berpikir. Kita bakal bedah nih metode-metode kunci dari Quick. Siap. Siap banget ini emang soal bagaimana caranya kan. Quick tuh percaya bukan cuma apa yang dipelajari, tapi cara belajarnya itu loh yang penting. Ada 5 pilar utama nih. Fokus, belajar, memori, membaca cepat, sama berpikir. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, fokus. Nah, fokus. Ini relevan banget ya di zaman sekarang. Quick bilang distraksi itu kayak musuh besar gitu. Salah satu tips utamanya, stop multitasking. Katanya, ngerjain satu hal aja itu ngelatih otot konsentrasi. Kalau multitasking malah boros energi otak. Bener gitu? Iya, betul sekali. Multitasking itu ilusi produktivitas katanya. Dan jangan lupa juga soal lingkungan. Quick nikenin banget pentingnya beresin kekacauan fisik. Kenapa tuh? Ya karena secara visual barang-barang berantakan itu minta perhatian juga. Jadi kayak saingan sama fokus utama kita. Jadi ya ciptakan ruang kerja yang minim gangguan lah. Oke. Terus buat pikiran yang suka loncat-loncat gitu gimana? Ada tipsnya? Ada. Ada teknik praktis kayak pernapasan 478 atau ini unik nih, menjadwalkan waktu khusus buat distraksi. Hah? Dijadwalin? Agak aneh ya? Kedengerannya aneh, tapi idenya itu ngasih ruang terkontrol gitu, daripada ngelawan terus-menerus. Jadi pas waktunya fokus, ya fokus. Menarik. Oke, jadi kita udah bisa lebih fokus nih ceritanya. Terus pas udah fokus, gimana cara belajarnya biar beneran nampel? Nah, ini masuk ke pilar kedua, belajar. Quick ini kritis banget sama metode belajar model lama. Tahu kan? Yang Cramming atau SKS, sistem kebut semalam. Iya, SKS, andalan mahasiswa dulu. Kenapa ya, Mang? Dia bilang, itu nggak efektif buat jangka panjang. Malah bisa ganggu memori. Solusinya, belajar aktif. Belajar aktif, maksudnya gimana tuh? Dua yang paling sering disebut itu active recall. Ini penting banget. Jadi, kita paksa otak kita buat manggil lagi informasinya, bukan cuma ngenalin pas baca ulang. Oh, jadi kayak nguji diri sendiri gitu ya, tanpa lihat catatan. Persis. Rasanya emang lebih susah, tapi disitulah pembelajaran yang sebenarnya terjadi. Beneran bikin nyantol di kepala. Oke, active recall. Terus ada lagi? Ada pasangannya, spaced repetition. Jadi kita ulang materinya, tapi pakai jeda waktu yang makin lama. Oh, jadi nggak diulang tiap hari gitu? Nggak. Mungkin awalnya tiap hari, terus jadi 3 hari sekali, seminggu sekali, dan seterusnya. Ini jauh lebih efektif daripada belajar maraton semalaman suntuk. Lebih sesuai sama cara kerja otak kita nyimpen informasi jangka panjang. Wow, oke. Active recall dan spaced repetition. Catat. Nah, belajar udah bener, nyimpennya gimana? Ini nih soal memori. Banyak yang ngeluh memorinya jelek. Nah, ini menarik nih. Quick bilang, nggak ada tuh memori bagus atau jelek. Yang ada cuma memori terlatih dan nggak terlatih. Oh ya, jadi bisa dilatih ya? Gimana caranya? Kuncinya ada di akronim MOM. MOM, motivasi, observation, sama metode. Motivasi, observasi, metode. Oke, jelasin dong. Motivasi itu ya, Anda harus punya alasan kuat kenapa pengen ingat info itu. Observasi itu artinya perhatiin bener-bener pas nerima info. Seringkali kita lupa itu sebenarnya karena dari awal nggak merhatiin. Bener juga sih. Kadang dengerin tapi pikiran kemana-mana. Terus metode? Nah, metode ini strateginya salah satunya asosiasi. Ingat contoh Baker-Baker? Oh iya, yang tukang roti sama nama orang baker itu kan? Betul. Lebih gampang ingat pekerjaan tukang roti karena langsung kebayang gambarnya, baunya, topinya. Tapi nama baker itu abstrak. Jadi kita harus aktif bikin asosiasi visual atau cerita buat info baru biar gampang diingat. Keren banget idenya. Terus ada metode lain? Ada. Metodologi. Ini kayak bikin istana memori di kepala. Kita kaitin info sama lokasi fisik yang kita kenal. Misal, poin presentasi dikaitin sama barang-barang di kamar tidur kita. Katanya ampuh banget buat ngingat urutan atau daftar panjang. Wah, ini bisa dicoba buat presentasi nih. Oke, fokus udah, belajar udah, memori udah. Sekarang
Baca cepat. Yep, speed reading. Ini juga banyak mitosnya. Nah, itu dia. Sering dengar kalau baca cepat ntar malah nggak paham. Bener nggak sih? Gimana kata Quick? Quick justru bilang sebaliknya. Dia pakai analogi nyetir mobil. Kalau nyetir pelan banget, pikiran gampang ngelantur kan? Iya sih. Tapi kalau lagi ngebut di sirkuit, fokusnya pasti tajam banget. Nah, menurut Quick, kecepatan baca itu justru bisa ningkatin fokus karena nuntut perhatian penuh. Kalau bacanya kelamaan, otak malah bosen. Oh, gitu ya logikanya. Masuk akal juga. Terus ada alat bantunya nggak buat baca cepat? Ada yang simpel banget, pakai penunjuk visual. Bisa jari, bisa pulpen. Gunanya buat nuntun mata kita pas baca. Emang ngaruh ya pakai penunjuk gitu? Ngaruh. Itu ngurangin regresi. Jadi mata nggak bolak-balik ke kata sebelumnya. Sekaligus ngelatih mata buat gerak lebih cepat dan lancar di halaman buku. Oke, siap dicoba nih pakai jari atau pulpen. Nah, terakhir setelah kita bisa fokus, belajar efektif, ingat kuat, baca cepat, terus diapain semua info ini? Nah, ini masuk ke pilar kelima, berpikir. Gimana kita mengolah dan menggunakan informasi yang udah diserap itu biar lebih efektif? Gimana caranya biar bisa mikir lebih oke? Salah satu model yang Quick kenalin itu 6 topi berpikir dari Edward de Bono. Pernah dengar? Kayaknya pernah sekilas. Itu gimana konsepnya? Jadi kita kayak pakai topi berbeda buat lihat masalah dari sudut pandang yang beda-beda. Ada topi putih buat fakta, kuning buat optimisme, hitam buat hati-hati atau resiko, merah buat emosi, hijau buat kreativitas, biru buat ngatur prosesnya. Biar nggak kejebak satu cara pandang aja. Wah, komprehensif ya. Kayak rapat direksi di kepala sendiri. Ada lagi model berpikir lain? Ada yang praktis banget, bikin daftar tidak untuk dilakukan atau not to do list. Haha, not to do list. Kebalikannya to do list dong. Iya, kadang tahu apa yang nggak boleh dilakuin itu sama pentingnya sama tahu apa yang harus dilakuin. Tujuannya ya buat jaga fokus ke hal-hal yang beneran penting, biar nggak buang energi kemana-mana. Bener banget, seringkali kita sibuk ngerjain banyak hal, tapi nggak semuanya penting. Tepat. Jadi kalau kita rangkum ya, semua metode ini, fokus, belajar, memori, membaca cepat, berpikir, ini semua bukan bakat. Ini keterampilan. Bisa dilatih. Anggap aja ini kayak toolbox buat mental kita. Dan Quick selalu bilang, belajar cara belajar itu sendiri adalah superpower utama. Ya kan? Ini dampaknya luas banget, bukan cuma soal akademis atau kerjaan, tapi bisa buka potensi kita di semua aspek kehidupan. Setuju banget. Ini investasi jangka panjang buat diri sendiri. Nah, sebagai penutup nih, mungkin pertanyaan buat Anda yang dengerin, dari kelima metode inti ini, fokus, belajar, memori, membaca cepat, dan berpikir, kira-kira ada nggak satu langkah kecil aja yang bisa Anda coba terapkan mulai hari ini, buat mulai membuka potensi tanpa batas Anda? Coba direnungkan ya.